ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulullah wa ala dzalika masyahidin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, terutama khususnya para alim ulama, para ustaz, dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas dan Jawa Timur yang dimuliakan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur di mana pada malam hari ini di dalam suasana yang hujan gerimis kita masih diberi kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk berjamaah sholat isya dan sholat tarawih. Yang kedua, semoga salawat dan sholat tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, serta familinya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau pada saat ini. Bapak, Ibu sekalian, adik-adik, mas-mas, bapak dan semuanya, saya mohon izin berdiri di hadapan panjenengan semua. Bukan saya lebih alim dari panjenengan, insya Allah kalian, bapak panjenengan semua lebih alim. Ini dalam rangka sharing informasi, mudah-mudahan bermanfaat, terutama pada diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya dapat juga panjenengan semua ambil. Dan yang terpenting mudah-mudahan menjadikan dari Allah Subhanahu wa taala. Senyampang atau sambil duduk di sini, mari kita nyatakan ketika mudah-mudahan kita dapat pahala yang double ganda sambil kita mendengarkan sesuatu ngantuk-ngantuk dikit ini nggak apa-apa. Tapi insya Allah kalau semuanya dinyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan lain kecuali kita ini mengharapkan yaitu pahala akhirat. Kalau kita tidak ada harapan akhirat, tidak akan mungkin datang ke sini. Ngapain jauh-jauh dari rumah, hujan ini enaknya di depan televisi menikmati misalkan timnas yang sedang berjaya misalkan bisa menang 1-0 kemarin, dan juga melihat misalkan Rexpark dan sebagainya, ini lebih nikmat dengan secanggih kopi dan sebagainya. Namun demikian dibalik itu kita mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa penghujung Ramadan ini kita tetap dapat berkhidmat, tetap kita melaksanakan semua ibadah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Di penghujung yang kira-kira maksimum tinggal 2 hari, insya Allah besok sore ada namanya sidang isbat berenang. Kalau ditentukan misalkan besok malam bila itu terlihat, berarti hari Ahad akan hari raya. Tetapi kalau tidak terlihat akan dikenakan 30 hari. Sekarang saatnya kita berhitung-hitung, bermusahabah. Tinggal katakan 2 hari, berarti 1/15 dari yang ada. Kira-kira bagaimana perasaan kita semua? Panjenengan, bro, dan sebagainya. Apa kita semakin bahagia, semakin habis Ramadannya? Apa kita mungkin agak ya kok nggak ditunda gitu ya? Misalkan ada informasi dari MKJB, ternyata Ramadan ini akan diperpanjang 1 bulan lagi. Kira-kira ada nggak yang demo gitu ya? Demo jadi rasanya tidak ada, dan memang insya Allah tidak akan pernah ada seperti itu, karena ditentukan dengan 1 bulan itu sekitar 30 atau 29 hari. Namun demikian sebenarnya perasaan kita juga kita kembalikan kepada usia kita saat ini. Kira-kira sudah berapa lama kita hidup di dunia ini?
Sisanya berapa? Katakan kita dijatah 80 tahun, kita nggak tahu juga. Apakah kita sudah menggunakan 50 tahunnya, atau 30 tahun, atau 60 tahun, atau bahkan 70 tahun. Berarti secara rata-rata katakan sudah menggunakan 50 tahun, masih ada 30 tahun. Berarti 30 per 8, kita 40% kurang dikit tersisa. Itu kalau jatahnya 80. Kalau jatahnya pas-pasan, tapi kita nggak tahu apakah tinggal 1 hari, kita nggak tahu sama sekali. Seperti halnya kelapa itu, ada yang sampai tua itu tidak jatuh-jatuh. Ada juga yang masih cengkir, yang maha kuasa memang sangat kuasa menjatuhkannya. Sehingga bagi adik-adik, mas-mas, bapak yang belum usia 40 ya jangan terlalu tua, saya masih lama. Tidak ada harapan, tidak ada menggaransi. Oleh karena itu tidak ada waktu lain kecuali mulai sekarang kita berbuat kebaikan. Kita mengisi bulan Ramadan ini, kalaupun tinggal 2 hari, kita tetap isi dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sholat tarawihnya tinggal 2 hari, atau sekarang sudah malam mungkin tinggal 1 hari saja besok malam. Itu pun kalau belum ditentukan oleh sidang isbat 2 hari Ahad Ramadan. Karena mohon maaf, ini Ahad Idul Fitri berarti sudah habis dari sekarang. Mestinya kita menangis kok nggak dulu saya tarawih terus setiap hari begitu. Kok baru 2 hari terakhir atau 10 hari terakhir. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bermuhasabah, berintrospeksi pada diri kita masing-masing dengan yang tersisa waktu 2 hari ini bagaimana. Yang terpenting yaitu bahwa sesudah itu pasca Ramadan, insya Allah Ramadan akan berakhir. Tapi yang berpisah dengan Ramadan itu apakah Ramadan berpisah dengan kita atau kita berpisah dengan Ramadan? Di mana kita juga tidak tahu. Namun demikian, kalau kita insya Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menghabiskan pada sisa 2 hari ini, mari kita manfaatkan. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita akan diperjumpakan dengan Ramadan tahun depan 11 bulan ke depan itulah merupakan panen kita yang seharusnya kita wujudkan. Keberhasilan Ramadan kita itu ada atau tidak. Seperti halnya seseorang yang baru lulus dari pendidikan tinggi, sudah kuliah 4 tahun, dapat ijazah, dapat daftar nilai, sudah sah lulus. Berat untuk menyandang gelar sarjana, magister ataupun doktor. Dengan juga kita insya Allah kalau 30 hari penuh tidak ada yang batal puasanya. Secara syarat sah-sah. Kalau ada ijazah itu ada lembaga Jibril, kita berhak mestinya puasanya sah. Tapi kira-kira bagaimana kualitas puasa kita? Apakah 11 bulan ke depan itu meninggalkan jejak-jejak kebaikan? Apakah kita kembali kepada adat kita atau bahkan lebih jelek itu? Itu semua kita yang dapat mengukur di sini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya sendiri khususnya, mari kita berintrospeksi. Mudah-mudahan pada malam-malam hari yang terakhir ini kita tetap semangat untuk melanggengkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sholat kita, mari kita tingkatkan kualitasnya. Puasa kita kalau bulan depan, insya Allah sudah nggak ada puasa wajib lagi, kecuali yang ibu-ibu yang tiap bulan masih sering kedatangan tamu itu mungkin masih punya utang. Tapi bagi bapak-bapak rasanya tidak ada uzur kecuali pernah sakit kemarin itu, berarti ada utang tanggungan kewajiban puasa. Tapi bagi kita yang sudah memenuhi, mestinya kita tinggal melanjutkan lagi. Kalau nggak ada puasa wajib, ya kita puasa sunnah. Sangat banyak. Yang terdekat insya Allah yaitu 6 bulan dan 6 hari pada bulan Syawal. Insya Allah kalau kita laksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh disambung dengan 6 hari bulan Syawal, insya Allah kita dianggap puasa setahun penuh. Insya Allah kita akan lanjutkan sholat sunnah kita. Kalau mungkin kita belum terbiasa sholat duha, monggo kita mulai. Ya kalau tidak dapat tiap hari, paling tidak seminggu sekali atau setiap Jumat sekali 2 rakaat. Cukup bisa dari itu. Sholat malam tahajudnya sudah terbiasa sholat witir dan juga sholat tarawih, monggo kita tambah. Termasuk mungkin ya bacaan Al-Quran kita tambah. Kalau sebelumnya sholat hafal kita Al-Fatihah, mulai usia 10 tahun kita sudah membacanya. Tapi apa sudah kita hafal maknanya atau belum? Monggo kita introspeksi di sini. Tadi kita dengarkan bacaan Imam sangat merdu, indah, tampil sekali.
Kita setiap hari lima kali membaca surat Al-Fatihah, 17 kali. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap hari kita berdoa itu ditunjukkan pada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah beri nikmat, Allah beri nikmat, dan bukannya orang jalan-jalan yang sesat, yang menyembah selain Allah, dan bukan orang-orang yang kumurpai, orang-orang yang selalu menyembah pada Allah. Kita berdoa tiap hari 17 kali. Oleh karena itu puasa Ramadan itu merupakan welas kasihnya Allah SWT dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT, seperti tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di penghujungnya, la'alakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Tadi di rakaat pertama disebutkan fa'ahama fujuraha wa taqwaha oleh imam kita, bahwa di dalam nafas kita, di dalam diri kita itu ada ilham dari Allah SWT, fujur dan takwa, kejahatan dan ketakwaan. Oleh karena itu Allah dengan segala belas kasihnya memberikan kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan itu dengan adanya bulan Ramadan itu, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ciri-ciri orang bertakwa sudah sangat jelas, banyak sekali disampaikan oleh Allah juga di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Imran, sudah banyak. Awal surat Al-Baqarah disebutkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, hudan yang bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan pada mereka. Wabima razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan rezekinya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan juga di dalam surat Al-Imran disebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa yang insya Allah akan mendapatkan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Jadi yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi kesempitan maupun kesusahan. Bersaro ibad dorong, jadi dalam kondisi yang longgar maupun yang sempit. Maksudnya rezeki kita itu sudah longgar itu. Kalau di ITS ada tikit itu atau tunjangan itu ya. Mungkin tiap bulan dapat berapa, tiap 6 bulan dapat lah. Pada saat itu kita longgar. Tapi pada saat lainnya kita agak sempit, kita juga tetap kalau tidak dalam sesuai dengan kadar kemampuan kita. Alhamdulillah sekali lagi bulan Ramadan ini segera berakhir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita buktikan bahwa kita itu sukses dalam bulan pendidikan. Bulan Ramadan saya disebut sebagai bulan pendidikan atau syahrul tarbiyah atau syahrul Quran, bulan Quran. Maka di sana kita akan tunjukkan keberhasilan kita, yaitu dengan kebaikan kita lanjutkan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Salat kita, puasa kita, dan termasuk infak kita tingkatkan kualitasnya. Jangan sampai bahwa kita sudah melakukan puasa yang begitu banyak, tapi ternyata kembali pada 11 bulan ke depan seperti sebelumnya. Berarti tingkat puasa kita belum berhasil. Sebenarnya sholat itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebenarnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi tidak sedikit di antara saudara kita yang sholat juga, tapi mungkarnya juga, kejinya juga. Oleh karena itu, monggo kita introspeksi. Mudah-mudahan Ramadan kita yang sudah 1 bulan hampir habis ini, kita akan membekaskan sesuatu 11 bulan ke depan yang memberikan kesuksesan kita. Demikian juga kita mungkin sudah berhaji, maka diharapkan orang yang sudah melaksanakan rukun-rukun Islam itu akan lebih meningkat amalnya. Tapi kadang kita lihat orangnya sholatnya nyengkuk tiap hari, tidak lepas dari musola ke masjid dan sebagainya, tapi jahatnya pada tetangga luar biasa. Monggo kita intervensi, mudah-mudahan kita termasuk dengan orang seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap dipimpin oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, yaitu sudah melakukan ibadah haji tapi infaknya masjidnya luar biasa juga. Mari kita lihat apakah kita
sudah puasa nanti kita kembali seperti sebelumnya. Ya. Infak tidak harus banyak. Insya Allah mungkin kalau tiap pagi habis subuh itu 5.000, 2.000, 10.000, berapapun insya Allah ya. Insya Allah akan didoakan oleh malaikat. Bagian berinfak pada saat subuh akan diperluas atau dipermudah, diperlapangkan rezekinya. Tapi yang tidak mau berinfak ya didoakan untuk dipersempit rezekinya. Oleh karena itu monggo tidak harus banyak, tapi ikhlas karena Allah. Tidak ada niatan selain kepada Allah. Tidak ada. Jadi sekali lagi, kalaupun 2.000 nggak usah malu. Kadang sudah masa surga harganya 2.000, bukan harganya sesuai dengan keikhlasan kita. Kalau yang kita ikhlas 2.000 daripada 50.000 nggak ikhlas, insya Allah ya 2.000 ikhlas akan mulai lebih tinggi. Tapi alhamdulillah kalau 50.000 kita ikhlas. Allah Maha tahu apa yang kita berbuat. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf mungkin dengan waktu yang sangat singkat dan juga waktunya sudah malam. Nanti insya Allah yang malam gaji yang terakhir itu kesempatan terbaik itu. Kalau terlalu lama nanti capek sehingga pada saat itu juga ngantuk dulu tidak sempat baca Al-Quran. Oleh karena itu di penghujung dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan 11 bulan ke depan kita akan mengisi kegiatan Ramadan ini, kegiatan sudah Ramadan, pasca Ramadan dengan kualitas tidak kalahnya dengan kualitas Ramadan. Dan suatu saat insya Allah kalau malaikat itu datang ke kita dan sudah waktunya, kita tidak akan menunda lagi. Tidak aja ajalum, lastakhiruna sa'atan wa layastakbirun. Kita tidak akan dapat menunggu sedikit pun dimajukan maupun dimundurkan atau dimundurkan atau dimajukan. Oleh karena itu, kalau kita insya Allah setiap saat melakukan kebaikan, pada saat kita itu datang diberikan oleh malaikat, kita siap. Pertanyaannya, kira-kira siap enggak? Baik yang sudah usia rata-rata 50 atau yang masih muda-muda ya. Yang tadi yang masih muda-muda usia 3 bulan jangan terlalu bangga ya. Mari kita bersama kita isi dengan kebaikan dan sebaik-baik manusia kalau diberikan umur panjang dengan isi kebaikan, dan sejelek-jeleknya yaitu kalau umurnya panjang tapi diisi kejahatan. Dan tadi satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jika sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi dapat menjadi pelajaran bagi saya sendiri khususnya. Mudah-mudahan kalau ada yang baik yang datang dari Allah SWT, anjungan semua dapat mengambil hikmahnya. Dan kalau ada kesalahan itu semuanya bukan dari saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian materi yang datang yang saya sampaikan, semua semoga bermanfaat pada diri saya sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Kita jumpakan pada bulan Ramadan tahun 1447 bulan depan. Insya Allah 2 hari atau 1 hari ke depan menjelang Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غير المغضوب عليهم
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك
شر ما قضيت فإنك تقضي. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عينا نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الرضا عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. صلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد الأداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه di sini bisa. Kalau masih listrik. Sekarang aja.